Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa banyak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM harus makin tegas dalam menegakkan HAM. Komnas HAM adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Komnas HAM telah berperan menegakkan HAM sehingga menciptakan rasa adil terhadap semua warga negara. Komnas HAM menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia bersungguh-sungguh untuk menegakkan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, apa usaha lain dari bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Penegakan hak asasi manusia adalah upaya untuk membangun kehidupan yang beradab. Setiap negara memiliki cara dan upaya untuk menegakkan HAM setiap warga negaranya. Indonesia memiliki Komnas HAM serta instrumen atau alat untuk menegakkan HAM, seperti undang-undang, peraturan, dan undang-undang yang diratifikasi. Pembelajaran tentang penegakan HAM akan dibahas dalam dua aspek, yaitu upaya pemerintah menegakkan HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM. Simaklah penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia secara universal berada dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini tertuang dalam The Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disepakati pada 10 Desember tahun 1948. Artinya, semua negara di dunia sepakat untuk menegakkan hak asasi manusia di muka bumi. Akan tetapi, penegakan hak asasi manusia di setiap negara akan berbeda karena bergantung pada ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur tiap-tiap negara. Implementasi ini dikenal dengan HAM partikular atau partikularitas HAM. Perbedaan antara universalitas dan partikularitas HAM muncul karena perbedaan pandangan dan persepsi tentang HAM. Universalitas HAM berarti ukuran nilai-nilai HAM yang berlaku sama untuk semua negara di dunia. Sementara itu, partikularitas HAM berarti ukuran nilai-nilai HAM yang bergantung pada kondisi sosial setiap negara. Terdapat 4 pandangan yang berhubungan dengan universalitas dan partikularitas HAM, yaitu universal absolut, universal relatif, partikular absolut, dan partikular relatif. Pandangan universal absolut melihat HAM sebagai nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang berlaku umum, seperti hak kebebasan setiap individu, hak pendidikan, dan hak perlindungan hukum. Hal ini dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional. Dalam pandangan ini, aspek sosial budaya tidak diperhitungkan. Misalnya, Aceh memberlakukan hukum cambuk berdasarkan nilai moral agama. Pandangan universal absolut pada umumnya dianut oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Pandangan universal relatif melihat HAM sebagai masalah universal, tetapi pengecualian dan pembatasan atas nilai HAM tetap diakui. Pandangan ini berlandaskan pada Pasal 29 ayat 2 The Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. PBB menyatakan bahwa pembatasan atas HAM tidak digunakan untuk tujuan yang tidak tepat. Sedangkan pandangan partikular absolut melihat HAM sebagai masalah tiap-tiap negara dan menolak berlakunya dokumen HAM internasional. Selain itu, pandangan partikular relatif melihat HAM sebagai masalah universal dan masalah nasional tiap-tiap negara. Pembelakuan dokumen HAM internasional
harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya tiap-tiap negara. Dari keempat pandangan tersebut, Indonesia menggunakan pandangan partikular relatif yang menegakkan HAM sesuai dengan kondisi sosial, ideologi, dan nilai-nilai Indonesia. Indonesia menggunakan ukuran perilaku berdasarkan keperbedaan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dengan proses penegakan HAM yang mengacu pada dasar negara Pancasila dan dasar hukum UUD 1945. Artinya, penegakan HAM di Indonesia berbeda dengan sebagian besar negara barat yang berorientasi pada prinsip liberalisme atau kebebasan individu, dan sekularisme atau pemisahan urusan negara dengan agama. Liberalisme dan sekularisme tidak sejalan dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu disebabkan liberalisme memperbolehkan warga negara untuk tidak memiliki agama, dan sekularisme menghilangkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana dengan penegakan HAM di Indonesia? Penegakan HAM di Indonesia mempertimbangkan Piagam PBB serta mempertimbangkan hubungan antara hukum internasional tentang HAM dan hukum nasional. Sebagai negara berdaulat secara hukum, sosial, dan politik, Indonesia mengakui penegakan HAM yang tertuang dalam Piagam PBB dengan pandangan-pandangan sebagai berikut. Mengakui martabat dasar dan hak-hak yang sama, serta sejajar sebagai prinsip dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Membangun hubungan yang baik antar bangsa, melindungi HAM dengan rule of law atau supremasi hukum, memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, melakukan kerjasama dengan negara anggota PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar. Selain itu, penegakan HAM di Indonesia juga menyesuaikan ketentuan hukum internasional tentang HAM dengan hukum nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara berdaulat. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, Indonesia memiliki dan menempuh 3 hal untuk menegakkan HAM, yaitu membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan membentuk pengadilan HAM. Simaklah pembahasan selengkapnya berikut ini. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75 sampai pasal 99. Komnas HAM sebagai lembaga tinggi negara berfungsi menjadi lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan pemediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Anggota Komnas HAM menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Komnas HAM juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam undang-undang, yakni sebagai berikut. Melakukan mediasi atau perdamaian untuk kedua belah pihak yang bermasalah. Contohnya, Komnas HAM memediasi PT Perkebunan Nusantara 5 dengan masyarakat adat negeri Tanah Lahu di Maluku Utara terkait sengketa lahan pada tahun 2019. Menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Contohnya, melakukan konsultasi publik karena adanya banyak pengaduan masyarakat terkait pembangunan jalan tol pada tahun 2019. Menyampaikan rekomendasi kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Contohnya, rekomendasi Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat dalam tragedi Trisakti tahun 1998 yang diberikan kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Contohnya, Komnas HAM memberikan saran terkait sengketa lahan proyek pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta yang melibatkan kontraktor, masyarakat, dan pemerintah daerah pada tahun 2018. Semua komponen yang bertikai memberi masukan dan solusi dari Komnas HAM. Selanjutnya, pembentukan instrumen HAM. Langkah kedua yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM
adalah membentuk instrumen penegakan HAM. Dalam melaksanakan penegakan HAM, pemerintah harus menggunakan instrumen atau ukuran atau standar tertentu. Instrumen yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur dan mengarahkan proses penegakan masalah HAM adalah sebagai berikut. Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan satu bab tambahan 10A dalam batang tubuh. Peraturan ini melindungi HAM sebagai pelengkap pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur permasalahan HAM. Sidang Istimewa MPR 1998 yang mengeluarkan ketetapan MPR bernama TAP MPR nomor 17 mengenai hak asasi manusia. Peraturan ini menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Piagam HAM adalah sebuah bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap penegakan HAM. Piagam HAM ini tertuang dalam TAP MPR tahun 1998 pada bab 1 mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Kedua peraturan ini ditetapkan sebagai sebuah undang-undang, tepatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang terakhir, ratifikasi atau adopsi hukum internasional. Instrumen HAM internasional yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat digunakan sebagai pedoman dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa instrumen HAM internasional yang diratifikasi. Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949. Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah menjadi patokan dalam memperlakukan korban perang. Isi konvensi ini bertujuan melindungi warga sipil, lembaga bantuan manusia seperti Palang Merah, dan melindungi tawanan perang yang sudah menyerah. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Selanjutnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan atau Convention of Political Rights of Women. Konvensi ini bertujuan membela hak wanita yang ingin masuk dunia politik. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang hak-hak politik kaum wanita. Selanjutnya, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention of the Elimination of Discrimination Against Women. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child. Konvensi ini diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang perlindungan hak anak. Selanjutnya, Konvensi Pelanggaran Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya, atau Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological and Toxin Weapons and on their Destruction. Konvensi ini diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991 tentang larangan untuk membuat senjata biologis seperti bakteri, virus, dan racun kimia
yang dapat membahayakan publik. Selanjutnya, Konvensi Internasional Melawan Apartheid dalam Olahraga, atau International Convention Against Apartheid in Sports. Apartheid adalah sikap yang membedakan perlakuan terhadap manusia berdasarkan warna kulit tertentu. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 1993. Selanjutnya, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pelarangan terhadap berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Misalnya, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap para kriminal yang dipenjara. Selanjutnya, Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization Nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Konvensi ILO tersebut diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak. Selanjutnya, Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial atau Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Konvensi ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang membedakan perlakuan terhadap manusia karena ras. Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights. Kovenan ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya, Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, membentuk pengadilan HAM. Langkah terakhir atau ketiga yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM adalah dengan membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM bertugas untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat sehingga menjadi dasar penegakan, kepastian hukum, dan perasaan aman bagi individu maupun masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan HAM memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida berarti pemusnahan seluruh atau sebagian anggota kelompok etnis, agama, dan ras. Contoh genosida adalah pemusnahan atau pembunuhan etnis Yahudi oleh kelompok Nazi di Jerman dan pembantaian ribuan warga Muslim Bosnia di Srebrenica pada tahun 1995. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Contohnya pembunuhan, perbudakan, pengusiran penduduk secara paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Ketiga, kejahatan perang. Orang yang melakukan kejahatan perang adalah orang yang dipandang sebagai penyebab perang, sehingga mengakibatkan kematian dalam jumlah besar. Keempat, kejahatan agresi. Kejahatan agresi adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu negara dengan cara menyerang atau menduduki negara lain tanpa perjanjian atau kesepakatan perang. Selain itu, Pengadilan HAM juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Misalnya, seorang warga negara Indonesia melakukan pelanggaran HAM di negara lain. Kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setelah mengupas aspek pertama tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, pembahasan selanjutnya adalah tentang aspek penanganan kasus pelanggaran HAM.
Upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan pelanggaran HAM dan pembangunan keharmonisan antara hak dan kewajiban. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pepatah ini sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Penegakan HAM lebih baik dilakukan dengan mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran HAM. Jika faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM dapat ditekan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran HAM adalah sebagai berikut. Menegakkan supremasi atau kekuasaan hukum dan demokrasi. Hukum adalah panglima tertinggi dalam melaksanakan dan menjalankan konstitusi, sehingga berfungsi sebagai batasan yang mengawasi HAM dan mewujudkan keadilan HAM. Dengan menegakkan hukum, penegakan HAM dapat terwujud. Selain hukum, demokrasi juga menjadi unsur yang memengaruhi dalam penegakan HAM. Sistem demokrasi dapat menegakkan HAM secara maksimal karena sistem pemerintahan demokratis diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan perwakilan. Akan tetapi, HAM akan sulit ditegakkan dalam negara yang bersifat totaliter. Pendekatan hukum dan demokratis dalam penegakan HAM bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, dengan melaporkan berbagai tindakan yang melanggar HAM dan memberikan kritik atau saran terkait penegakan HAM. Para penegak hukum harus dapat memenuhi kewajiban untuk menciptakan keadilan kepada semua golongan masyarakat, memberikan perlindungan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Dengan memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara maksimal, pemerintah dapat mengikis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan pokok masyarakat tidak terpenuhi, kemiskinan dan pengangguran akan meningkat, sehingga menciptakan tindakan kriminalitas yang mengarah pada pelanggaran HAM, seperti pencurian, perampokan, dan pembegalan. Kemudian, meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam menegakkan HAM sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum tidak keluar dari perundang-undangan yang telah diatur dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini berkaitan dengan tindakan represif atau kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menegakkan hukum. Masyarakat pun dapat berpartisipasi melalui media massa, media sosial, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya, merekam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat dan melaporkannya kepada Komnas HAM dan DPR. Selanjutnya, menegakkan HAM sebelum terjadi pelanggaran. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus melakukan sosialisasi atau penyadaran terkait prinsip-prinsip HAM kepada seluruh masyarakat sejak dini. Hal ini dapat ditempuh melalui kurikulum pendidikan formal di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, seperti menetapkan standar operasional pelaksanaan terkait penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang terakhir, menegakkan HAM melalui berbagai bidang kehidupan, dengan meningkatkan kerjasama harmonis antara kelompok dan golongan masyarakat. Hal ini merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat akan tumbuh. Misalnya dengan mengadakan pentas seni budaya, dialog antaragama, dan kegiatan hari nasional yang merangkul seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pencegahan selanjutnya adalah membangun keharmonisan hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia adalah satu kesatuan dan saling melengkapi. Hak dan kewajiban selalu berjalan bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi kewajibannya. Misalnya dalam proses pembelajaran, kita berhak
untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan pemerintah dan mendapatkan hasil yang baik jika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pelajar. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah mengikuti pembelajaran dengan baik, mempelajari materi dengan sungguh-sungguh, dan menyelesaikan semua tugas sekolah. Selain itu, jika kita menyelesaikan pendidikan dengan baik, kita berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kehidupan yang layak. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah jika telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan beberapa contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa seluruh masyarakat harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Kesadaran ini akan menumbuhkan keharmonisan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, kita tidak dapat menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban adalah dengan tidak bersifat egois atau mementingkan diri sendiri. Keegoisan cenderung mengarahkan manusia pada pola pikir untuk menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Dengan mengesampingkan egoisme pribadi, kita dapat menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, kita dapat menampilkan sikap yang membangun bangsa beradab. Demikian pembahasan kita tentang penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi semua manusia dan memberi batasan bagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak-hak orang lain. Penegakan HAM dipandang penting dan mendesak, karena setiap manusia dilahirkan sama dan sederajat dengan hak yang sama pula untuk dapat mengambil bagian dalam kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran, menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Beberapa contoh konkret yang bisa kalian lakukan sebagai sebuah realisasi penegakan HAM di sekolah adalah membela teman-teman yang menjadi korban bullying atau perundungan, tidak bercanda yang berlebihan dengan teman sekelas, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membedakan teman dalam pergaulan.